Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Rahmasuci Taufik dengan NIM 2102010001. Saya dari Prodi Keperawatan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan video tentang stetoskop dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar yang diampu oleh Ibu Delovita Ginting, MSI. Adapun tujuan dari video ini yaitu mampu menjelaskan fungsi dari stetoskop yang menerapkan prinsip fisika. Yang kedua, mampu menjelaskan prinsip kerja stetoskop yang menerapkan prinsip fisika. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan prinsip fisika dalam pemeliharaan stetoskop. Jadi, fungsi stetoskop yang pertama yaitu dapat mendengarkan suara detak jantung agar dapat diketahui apakah jantung berdetak dengan benar dan memiliki ritme yang normal atau tidak. Hasil pemeriksaan ini bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi kesehatan jantung. Selain mendengar suara detak jantung, stetoskop juga berfungsi untuk mendengarkan suara paru-paru. Pemeriksaan paru-paru dengan stetoskop dilakukan untuk menilai apakah bunyi nafas normal atau tidak. Dokter akan mencurigai adanya gangguan pernapasan bila terdengar bunyi nafas yang tidak normal. Biasanya disertai dengan bunyi nafas tambahan seperti stridor dan menging. Bunyi nafas yang tidak normal juga dapat berupa melemahnya bunyi nafas atau bahkan tidak terdengar sama sekali. Dan fungsi yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk memeriksa area perut. Biasanya pemeriksaan perut dengan stetoskop dilakukan untuk mendengar suara atau bising usus. Peningkatan atau penurunan bising usus dapat menjadi indikator gangguan pencernaan. Stetoskop juga memiliki bagian-bagian seperti earpiece, tabing, diafragma, dan bell. Nah, earpiece ini merupakan bagian dari stetoskop yang terpasang di telinga untuk mendengarkan suara dari organ dalam. Umumnya, earpiece terbuat dari bahan karet yang lembut. Selain agar lebih nyaman dan tidak terasa sakit saat dipakai di telinga, bahan karet juga dapat membantu meredam suara dari luar. Nah, yang kedua adalah tabing. Tabing adalah bagian dari stetoskop yang berbentuk tabung tipis dan panjang menyerupai selang yang berfungsi untuk menyalurkan suara dari diafragma atau bell menuju earpiece. Yang ketiga, diafragma merupakan bagian berupa membran tipis dan datar di ujung kepala stetoskop yang terbuat dari piringan plastik berbentuk lingkaran. Diafragma ini memiliki fungsi khusus untuk mendengarkan bunyi atau suara berfrekuensi tinggi, seperti suara menging di paru-paru. Sebagian jenis stetoskop hanya memiliki diafragma, sedangkan sebagian lain memiliki diafragma dan bell. Dan yang keempat yaitu bell. Bell adalah bagian terakhir dari stetoskop yang berbentuk lingkaran dan menempel di belakang diafragma. Ukurannya lebih kecil dibandingkan diafragma. Bell berfungsi untuk mendengarkan bunyi suara berfrekuensi rendah seperti bunyi jantung. Untuk cara kerja stetoskop itu sendiri cukup sederhana, yaitu mentransfer gelombang suara yang kita dengar yang dihasilkan oleh tubuh. Proses kerjanya terjadi ketika kita menempelkan sungkup ke bagian organ tubuh seperti jantung, paru-paru, dan usus. Yang kemudian stetoskop ini akan menghasilkan suara. Pada saat bel sungkup stetoskop dibuka, maka dapat menyesuaikan antara kulit dan udara. Kulit yang bersentuhan dengan sungkup terbuka semakin kecil diameter sungkup, maka semakin tinggi frekuensi suaranya. Frekuensi ditentukan juga oleh faktor yang mengatur frekuensi saat sungkup terbuka. Apabila saat pemeriksaan jantung stetoskop terlalu kencang tertekan pada kulit, maka frekuensi yang didengar menjadi rendah.
Jika sungkup stetoskop tertutup, maka sungkup memiliki diafragma dengan frekuensi suara tertentu saja. Stetoskop sungkup tertutup ini digunakan pada saat mendengar bunyi paru-paru yang frekuensi suaranya lebih tinggi daripada bunyi jantung. Suara itu termasuk ke dalam kategori gelombang bunyi yang menyebar ke segala arah. Bila diameter selang terlalu pendek atau kecil, kemungkinan suara yang dihasilkan bakal hilang akibat gesekan earpiece yang terpasang pada telinga akan mengurangi suara yang terdengar. Semakin rendah frekuensi suara dari stetoskop, maka semakin cepat selang mengalami kebocoran. Selang pada stetoskop ini hanya berfungsi untuk mengantarkan gelombang suara dari sungkup ke bagian telinga. Adapun cara merawat stetoskop, yang pertama, bersihkan dengan air sabun atau alkohol. Perawatan sederhana bisa diterapkan setiap hari sesudah stetoskop tidak digunakan lagi. Caranya dengan membasuhnya dengan air dan sedikit sabun. Jangan sampai merendam alat medis ini ke dalam air, sebab bisa mengakibatkan komponen tertentu mengalami kerusakan. Selain itu, air bisa mengendap di dalam selang sehingga efektivitas alat ini jadi berkurang. Kalau ternyata kondisi stetoskop terbilang parah, bisa membersihkannya dengan desinfektan yang kuat seperti alkohol 70%. Selalu periksa segel. Alat ini memanfaatkan segel kedap udara agar mampu mentransfer suara tubuh pasien ke pendengaran dokter. Kalau pipanya lepas, retak, atau longgar, maka suaranya terdengar tidak optimal lagi. Untuk perawatan yang kedua, yaitu bersihkan ear tips. Komponen stetoskop yang dimasukkan ke dalam telinga ini juga penting untuk selalu dibersihkan. Bagian ini bisa dilepas agar mudah dalam membersihkannya. Alkohol 70% atau air dengan tambahan sedikit sabun bisa digunakan sebagai media pembersihnya. Setelah dibersihkan, segera pasang kembali ke binaural stetoskop. Tips saat membeli stetoskop ada memastikan ukuran ear tipsnya yang pas, sebab kalau terlalu besar maka lubang telinga terasa tertekan. Akibatnya suara yang dihasilkan cenderung tidak bagus. Begitu juga kalau ukurannya kekecilan, suara tidak akan terdengar dengan sempurna. Karena itu, ketika membeli, pastikan ukuran pas dan bisa mendengar suara dengan jelas. Untuk ketiga, yaitu sterilisasi stetoskop. Kalau stetoskop digunakan untuk memeriksa pasien yang mengidap penyakit menular, maka alat ini harus disterilisasi. Caranya dengan menggunakan sterilizer khusus yang mengandalkan sinar ultraviolet. Bila menerapkan metode ini, maka tidak akan ada air tersisa di dalam selang, sehingga memastikan kondisinya bersih secara menyeluruh. Saat disarankan untuk menerapkan suhu rendah dalam sterilisasi stetoskop ini supaya langkah ini tidak menyebabkan kerusakan pada stetoskop, ada baiknya untuk mengetahui panduan perawatannya sesuai merek atau pabriknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang stetoskop. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.